Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada bagian ke-9 di pembahasan SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024 di bagian kemampuan umum poin 9 yaitu Cloud Computing. Singkatnya adalah terkait dengan cloud computing bahwa cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data melalui internet tanpa perlu infrastruktur fisik yang dimiliki oleh pengguna. Konsep ini melibatkan 3 model layanan utama. Yang pertama IaaS, yang kedua PaaS, yang ketiga SaaS. Nah, IaaS ini atau Infrastructure as a Service adalah layanan cloud yang menyediakan infrastruktur TI virtual seperti server, penyimpanan, jaringan, dan sistem operasi melalui internet. Pengguna dapat mengatur dan mengelola infrastruktur ini sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus membeli dan memelihara perangkat keras fisik. Contoh layanan IaaS meliputi Amazon Web Service atau AWS dan Google Compute Engine. Yang kedua, PaaS atau Platform as a Service, yang menyediakan platform untuk pengembangan dan penyebaran aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur di bawahnya. Layanan ini mencakup server, penyimpanan, jaringan, middleware, alat pengembangan, dan basis data. Contoh layanan PaaS adalah Google App Engine dan Heroku. Yang ketiga adalah SaaS atau Software as a Service. Adalah model di mana aplikasi lengkap disediakan melalui internet dan dapat langsung digunakan oleh pengguna. Pengguna tidak perlu mengunduh atau menginstal aplikasi, cukup mengaksesnya melalui browser. Contoh SaaS adalah Google Workspace seperti Gmail, Google Drive. Nah, jenis penerapan dari cloud ini yang pertama adalah public cloud, yaitu infrastruktur cloud yang digunakan oleh banyak organisasi secara bersamaan, seperti layanan Google Drive dan Microsoft Azure. Cocok untuk aplikasi dengan beban kerja yang dinamis. Yang kedua adalah private cloud. Didedikasikan untuk satu organisasi, memberikan kontrol lebih besar atas data dan keamanan. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang memerlukan kustomisasi yang tinggi. Yang ketiga adalah hybrid cloud. Kombinasi public dan private cloud yang memungkinkan data sensitif tetap berada di private cloud, sementara tugas lain berjalan di public cloud. Langsung ke soal latihan. Apa kelebihan utama dari public cloud dibandingkan dengan private cloud dalam konteks bisnis kecil? A. Keamanan data yang lebih tinggi. B. Skalabilitas yang terbatas. C. Kontrol penuh terhadap infrastruktur. D. Fleksibilitas biaya operasional. E. Kemampuan integrasi dengan aplikasi warisan. Jawaban yang tepat adalah D. Fleksibilitas biaya operasional, yang mana public cloud memungkinkan bisnis kecil memanfaatkan layanan dengan biaya operasional yang fleksibel karena menggunakan model pembayaran berbasis penggunaan pay as you go. Skalabilitas dan elastisitasnya juga menjadi kelebihan penting dibandingkan private cloud. Lanjut ke soal yang kedua. Sebuah perusahaan menggunakan hybrid cloud untuk menjalankan aplikasi berbasis data sensitif. Apa alasan utama pilihan ini? A. Biaya infrastruktur yang rendah. B. Skalabilitas tinggi untuk data sensitif. C. Pengelolaan yang lebih sederhana. D. Memisahkan data sensitif dan beban kerja umum. E. Mengurangi kebutuhan teknologi keamanan. Jawaban yang tepat adalah D. Memisahkan data sensitif dan beban kerja umum. Yang mana hybrid cloud ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga data sensitif di private cloud. Sementara data dan aplikasi dengan beban kerja umum bisa diproses di public cloud, mengoptimalkan efisiensi dan keamanan. Lanjut ke soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan ECS atau Elastic Cloud Server? A. Platform untuk penyimpanan data di cloud.
B. Unit komputasi dasar yang mendukung virtualisasi. C. Sistem otomatis untuk mengelola penyimpanan. D. Alat untuk integrasi aplikasi SaaS. E. Teknologi khusus untuk private cloud. Jawaban yang tepat adalah B. Unit komputasi dasar yang mendukung virtualisasi. ECS ini adalah unit komputasi yang menyediakan kombinasi vCPU, memori OS, dan penyimpanan untuk digunakan dalam lingkungan cloud dengan fleksibilitas yang tinggi untuk konfigurasi. Lanjut ke soal yang keempat. Mengapa perusahaan memilih SaaS untuk aplikasi kolaborasi tim? A. Tidak memerlukan instalasi perangkat lunak lokal. B. Memberikan kontrol penuh atas data. C. Biaya langganan lebih mahal dibandingkan solusi tradisional. D. Memberikan akses terbatas untuk pengguna. E. Skalabilitas rendah untuk tim besar. Jawaban yang tepat adalah A. Tidak memerlukan instalasi perangkat lunak lokal. Nah, karena SaaS ini memungkinkan akses aplikasi melalui internet tanpa perlu instalasi perangkat lunak di perangkat lokal, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk kolaborasi tim, memudahkan akses untuk keseluruhan tim. Yang kelima, apa manfaat utama penggunaan cloud untuk pengelolaan data perusahaan? A. Kontrol penuh terhadap pengolahan data. B. Pemeliharaan infrastruktur fisik dan oleh perusahaan. C. Pengurangan ketergantungan pada vendor eksternal. D. Skalabilitas sumber daya sesuai kebutuhan. E. Proteksi data tanpa enkripsi. Jawaban yang tepat adalah D. Skalabilitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Nah, cloud computing memungkinkan perusahaan meningkatkan atau menurunkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan bisnis, memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki infrastruktur tradisional. Baik, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan latihan tryout pada formasi SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, dapat langsung mengunjungi website ruang.co. Oke, demikian video kali ini. Insyaallah sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.